Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Bicara, dimanapun Anda berada, bertemu lagi di podcast kesayangan kita, Bicara, Bincang Ramadan Ceria, Temu Bincang, Temu Inspirasi, bersama saya, Bayu Sukma Anggara. Di tengah-tengah kita sudah ada seorang profesor gitu, dan pakar juga. Beliau merupakan guru besar IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Beliau juga merupakan guru besar di bidang pendidikan IPA. Beliau adalah Profesor Dr. Kartimi MPD. Selamat siang, Prof. Selamat siang. Gimana kabarnya hari ini, Prof? Alhamdulillah baik, Pak Bayu. Ya, Pak Bayu gimana kabarnya? Alhamdulillah, Prof. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan nih, Prof ya. Iya, amin, menjalani amin. bulan puasa ini kita. Oke. Halo sahabat, insya Allah di pertemuan kali ini kita akan berbincang mengenai tema fisiologi puasa, menjelajahi efek Ramadan pada tubuh manusia, bersama Prof. Dr. Kartimi MPD. Gitu. Prof, langsung saja ya, Prof ya. Boleh, gitu. boleh. Dimana kita tuh sebetulnya kan di bulan puasa ini kita sebagai umat Muslim bahwa kita tuh diwajibkan untuk berpuasa gitu, Prof. Dimana kalau berpuasa berarti kita dari pagi sampai sore, dimana ditandai dengan azan subuh, terus juga berakhir di azan maghrib gitu. Dimana polanya kita harus menahan hawa nafsu, baik pola makannya atau makannya juga kita harus dijaga gitu ya, Prof ya. Artinya bahwa kita ternyata ada perubahan pola hidup gitu, dimana pola hidupnya, pola hidup makan, pola hidup juga aktivitas juga kadang kita juga sebetulnya bisa berubah ya, Prof ya. Nah, pertanyaannya nih, Prof, kira-kira kan memang kalau adanya perubahan gitu ya, perubahan di pola hidup, kita memang harus beradaptasi gitu ya, Prof ya. Nah, kira-kira nih, Prof, bagaimana proses tubuh manusia beradaptasi selama bulan Ramadan ketika melakukan puasa, Prof? Gitu. Baik, ini pertanyaannya luar biasa dari Pak Bayu ya. Nih, jadi begini Pak Bayu. Kebetulan saya dari Sain gitu ya. Jadi saya akan mencoba sedikit menjelaskan keterkaitan antara puasa dan sain ini ya, di mana untuk melakukan ibadah tentunya kita memerlukan tubuh yang sehat dan kuat gitu. Nah, tanpa kondisi fisik yang sehat dan kuat, tentunya juga akan mengganggu ibadah itu ya. Nah, di sini puasa itu merupakan salah satu salah satu kewajiban ya bagi umat Islam untuk melakukan puasa di bulan Ramadan gitu ya. Dimana puasa Ramadan ini kita lakukan selama 1 bulan penuh ya. Tentunya ini berkaitan dengan adanya perubahan ya, perubahan pola hidup kita tentunya ya. Seperti apa perubahan pola hidup kita yang awalnya misalnya kita makan sehari 3 kali, ini kita berubah menjadi sehari hanya 2 kali, yaitu pada saat buka puasa dan juga pada saat sahur saja gitu. Nah, perubahan daripada pola makan ini tentunya ini memiliki keterkaitan dengan perubahan pola metabolisme di dalam tubuh gitu. Kalau pada hari biasa ya, bukan bulan Ramadan atau bukan puasa, itu tubuh itu mendapatkan sumber energi utama itu berasal dari glukosa gitu. Sedangkan pada saat puasa itu tubuh mendapatkan sumber utamanya itu bukan dari glukosa tetapi dari glikogen itu. Dan di mana glikogen ini nanti akan berasal ya, ini glikogen itu berasal dari lemak ya, dan di mana lemak ini nantinya sebagai sumber utama dari energi pada saat bulan puasa, di mana untuk lemak ini nanti dipecah menjadi asam amino, dan di mana asam amino ini berubah menjadi protein
otot itu ya. Yang ini akan digunakan sebagai sumber energi pada saat puasa. Gitu. Wah, luar biasa sekali ya Prof ya. Ternyata ketika di bulan puasa ini ternyata tubuh juga beradaptasi dengan Betul. sesuai dengan sainnya juga seperti itu ya Prof ya. Betul. Oke, mengenai hal tadi Prof, di mana tadi itu ada perubahan otot ya Prof ya, di mana berarti energi itu ada juga gitu ketika ada perubahan otot. Nah, kadang kan kita itu selama bukan bulan puasa kan ternyata ada aktivitas olahraga, Prof. Di mana aktivitas olahraga itu kan kita tuh istilahnya mengatur pola itunya tuh di siang hari atau di pagi hari gitu. Nah, kira-kira nih Prof, kalau mengenai hal tersebut Prof, bagaimana sebetulnya pola kita di bulan puasa gitu ya Prof ya, untuk menjaga kebugaran kita Prof gitu. Karena kita kalau kita siang takutnya kan malah ini ya Prof ya gitu tuh gitu. Nah, kira-kira gimana ya Prof ya kalau pola untuk menjaga kebugaran gitu Prof, terkait tentang olahraga. Terkait dengan kondisi tubuh ya pada saat bulan puasa, tentunya ini berbeda dengan kondisi harian seperti yang kita hadapi gitu Pak Bayu. Ini pada saat puasa ini biasanya terasa lemas, kemudian terasa ngantuk terasa kurang konsentrasi gitu ya, karena lemes tadi itu Pak Bayu gitu ya. Nah, tentunya ini kita perlu menjaga kebugaran pada saat bulan puasa. Yang pertama tentunya kita harus menjaga dari pola makan gitu ya. Pola makan seperti apa yang perlu kita jaga? Yang pertama misalnya pada saat buka, kita pada saat buka yaitu di buka puasa ya. Buka puasa itu kita harus menjaga makanan yang mengandung makanan atau minuman yang mengandung gula gitu ya. Dan di dalam Islam juga kan ada dianjurkan ya pada saat buka puasa atau pada saat puasa itu kita untuk makan atau minum yang manis gitu ya. Dan itu dianjurkan dengan makan kurma ya, atau makan kurma dan air putih gitu ya, air putih itu. Nah ini kenapa dianjurkan untuk makan kurma atau yang manis-manis ini? Karena seharian penuh itu tubuh kita itu adalah drop ya dengan berbagai aktivitas, sehingga gula darah itu turun gitu ya. Gula darah turun, lemas ya. Kemudian untuk bisa mengembalikan lagi gula darah di dalam tubuh kita, tentunya kita makan atau minum perlu yang manis-manis tersebut yang mengandung glukosa itu ya, dimana glukosa itu adalah yang paling cepat untuk mengembalikan lagi kondisi tubuh menjadi fit kembali itu. Kemudian air mineral juga ya, air putih itu dianjurkan untuk diminum ya. Pada saat puasa kita harus banyak minum air putih. Kenapa ya? Karena air putih ini adalah salah satu cairan yang diperlukan dalam melakukan metabolisme di dalam tubuh itu. Jadi untuk bisa memperlancar proses daripada metabolisme itu diperlukan air gitu. Dan air mineral ini mengandung air mineral ini sebagai elektrolit ya, yang mengandung berbagai macam mineral ya. Dan ada juga dianjurkan juga pada saat berpuasa itu kita minum menggunakan air kelapa itu. Nah, itu air kelapa juga bagus juga Pak Bayu gitu. Kenapa air kelapa bagus? Karena air kelapa juga termasuk elektrolit di sana ya. Mengandung mineral-mineral yang dibutuhkan oleh tubuh, ada natrium, ada kalium, ada magnesium, dan itu adalah untuk menjaga stamina daripada tubuh gitu. Nah, itu yang pertama itu adalah menjaga pola makan. Yang kedua itu adalah kita harus menjaga dehidrasi gitu. Nah, ini kenapa dehidrasi itu harus kita antisipasi ya, karena untuk mencegah terjadinya kekurangan air di dalam tubuh gitu. Karena untuk melakukan proses metabolisme tadi itu ada diperlukan air tadi gitu.
Kemudian yang berikutnya selain daripada banyak minum air putih ya, yang berikutnya adalah mengatur pola tidur kita, Pak Bayu. Ya mungkin Pak Bayu biasanya kalau tidur itu jam berapa, Pak Bayu? Wah, iya Prof. Kadang-kadang juga Prof itu. Ya. Ya. Jadi pola hidup kadang ini gitu tuh. Ya betul. Jadi kalau di bulan puasa itu kan kita tidurnya mungkin terasa kurang ya, Pak Bayu ya. Ya, Pak Bayu betul, kalau Prof. puasa itu bangun jam berapa, Pak Bayu? Kalau bangun Prof biasanya jam 3:30 atau jam 4 Prof, atau jam 4 3 ya. Pada bulan puasa untuk sahur ya, Pak Ya, Bayu untuk sahur aja sebetulnya. Nah, kalau nggak kondisi bulan puasa itu biasanya bangun jam berapa, Pak Bayu? Nah, pas subuh Prof. Subuh, gitu ya. Jadi kadang lebih dari itu gitu. Ya ada perubahan ya Pak Ya, Bayu ya. betul. Jadi ada perubahan pola tidur. Jadi tentu untuk menjaga kebugaran kita pada saat puasa tentunya kita berkurang waktu tidurnya. Untuk apalagi untuk yang ibu-ibu nih Pak Bayu. Kalau ibu-ibu kan biasanya kita bangun itu untuk menyiapkan sahur udah jam 3 itu sudah iya, bangun Pak Bayu betul. gitu ya. Memanaskan apa tuh sayuran atau apalah gitu. Persiapan buat sahur ya Prof persiapan ya. buat sahur itu ya. Jadi kita juga harus bisa menjaga pola tidur kita ya. Tidak terlalu tidak terlalu membuat kita banyak ngantuk pada saat melaksanakan atau menjalankan puasa ini Pak Bayu gitu. Jadi yang tidur ini misalnya bisa kita lakukan yang biasanya Pak Bayu begadang ya ini jadi mungkin setelah sholat tarawih beberapa jam kemudian itu ya bisa jam 10 itu tidur ya, sehingga pada saat sahur itu bisa tidur bisa bangun ya, bisa bangun jam 3:30 itu ya. Nah kemudian setelah sahur bisa juga Pak Bayu tadarus ya, tadarus Al-Quran ya. Kemudian setelah menjelang pagi ya itu bisa tidur sebentar ya untuk mengembalikan karena waktu tidur tadi kurang ya. Atau siang juga bisa digunakan, kan siang itu kan kita tidak makan ya Pak Bayu ya. Iya betul, waktu jam makan itu bisa kita gunakan untuk tidur sehingga badan kita kembali fit gitu. Kemudian untuk tip untuk menjadi bugar juga kita juga harus tetap ya Pak Bayu ya menjalankan rutinitas olahraga gitu. Iya, betul, Nah Pak. itu Pak Bayu. Jadi mungkin kalau olahraga pada saat puasa itu berbeda ya, harus kita bedakan dengan olahraga pada saat biasanya gitu ya. Jadi kalau pada saat biasanya kita olahraganya mungkin bisa lebih yang ekstra ya, tapi pada saat bulan puasa itu yang ringan-ringan saja Pak Bayu ya, misalnya renang atau naik sepeda atau jalan kaki atau misalnya nge-gym itu yang ringan-ringan saja gitu. Kapan dilakukan untuk olahraganya Pak Bayu gitu ya. Nah itu mau ditanyakan tuh itu betul. Kira-kira apa sih kapan sih yang waktunya tuh yang pas untuk bulan puasa ini Prof gitu loh. Kira-kira kapan gitu. Nah, jadi untuk bulan puasa ini menurut dokter ya, untuk dokter untuk supaya bisa juga menjaga kesehatan ya, itu olahraga itu bisa dilakukan sebelum buka. Nah, jadi menjelang buka atau sebelum buka itu bisa kita lakukan olahraga. Itu jadi boleh nge-gym dulu atau boleh kita lari-lari gitu ya, itu sebelum. Atau bisa juga setelah kita taraweh itu. Setelah taraweh juga kita bisa melakukan olahraga malam ya, atau bisa juga setelah kita sahur ya. Setelah sahur itu juga bisa kita lakukan olahraga itu. Nah, untuk yang atlet ya mungkin walaupun di bulan puasa kan tetap saja harus olahraga juga. Betul, gitu ya. Bayu. Ya kalau atlet itu bagaimana Prof? Bagusnya kan kalau atlet itu ada tuntutan tuh Prof ya, bahwa tuntutan ketika ada target yang harus dilakukan gitu. Intensitasnya apakah sama atau tidak ya Prof dengan intensitas yang orang biasa tuh Prof gitu, gimana tuh? Jadi begini Pak Bayu, karena atlet itu kan pastinya ada tuntutan atau target ya yang harus dicapai oleh atlet tersebut gitu. Tentunya pelatih juga punya program gitu ya. Nah ini pada saat puasa tetap bisa dilakukan latihan-latihan tersebut gitu. Latihan-latihan tersebut dengan target-target mungkin targetnya tidak terlalu maksimal tapi tetap dilakukan ya. Ini biasanya olahraga itu dilakukan setelah asar gitu. Setelah asar sampai dengan menjelang buka puasa gitu. Ya Prof.
Tapi Pak Bayu jangan olahraganya pas siang hari tengah bolong gitu ya. Ya, Bro. Ya, kalau memang, tapi kalau contohnya di waktu, contohnya di sebelum puasa tuh, Prof. Maksudnya sebelum buka ya, Prof, ya. Ya, waktu yang baiknya kira-kira berapa jam ya, Prof, ya? Maksudnya bahwa contohnya setengah jam kah, Ya. atau habis asar juga bisa gitu. Nah, Betul. kira-kira di jam berapa yang bagusnya tuh, Prof? Iya, untuk olahraga itu karena kita juga pada saat puasa itu lemes gitu ya, karena ada penurunan dari glukosa tadi ya, gula darah itu tadi menurun ya, otomatis kita akan menjadi lemes gitu ya. Nah, supaya olahraga juga tetap jalan, dokter sih menyarankan sekitar 30 menit gitu. 30 menit itu bisa dilakukan untuk olahraga itu. Tapi untuk atlet mungkin 1 jam sudah bisa dilakukan itu ya. Nah, untuk olahraga ini bisa setelah subuh ya, setelah subuh, atau bisa juga menjelang buka puasa itu setelah asar tadi, Pak. Setelah subuh juga bisa dilakukan itu, Prof, ya? Berarti Bisa ya? itu karena pada saat sahur itu kan kita mendapatkan asupan ya, asupan di mana asupan itu kan glukosa juga masih banyak gitu ya, masih fit ya. Nah, itu bisa kita lakukan untuk olahraga pagi hari. Iya. Nah, terkait tentang tadi, Prof, bahwa ternyata kayak ada air mineral yang memang itu, Prof, ya, terus juga glukosa kita harus bisa dikontrol. Mungkin tadi selain dari kelapa gitu ya, Prof, ya. Nah, kira-kira apa aja lagi selain dari kelapa, minuman kelapa gitu yang bisa meningkatkan glukosa kita, Prof, gitu. Oke, baik, Pak Bayu. Mungkin yang pertama dari makanan dulu, Pak Bayu ya. Jadi tetap ya untuk selama puasa kita tetap harus menjaga 4 sehat 5 sempurna ya, Pak Bayu ya. Itu. Iya, betul. Nah, itu dari vitaminnya, dari proteinnya, dari karbohidratnya gitu ya. Nah, di sini ada lemaknya juga gitu, Pak Bayu itu ya. Jadi makanan yang kita makan pada saat puasa ini tentunya kita yang pertama harus mengandung karbohidrat juga, Pak Bayu. Karena kalau karbohidrat adalah sumber utama juga ya. Supaya kita tidak kelaparan juga, Pak Bayu gitu ya. Nah, kita bisa makan nasi, bisa makan jagung, atau bisa juga makan yang lainnya yang mengandung karbohidrat ya. Tetapi ini Pak Bayu, jangan karena selama puasa ya kita dari pagi ya, dari pagi sampai sore, kemudian pada saat buka puasa kita membeli makanan banyak, kemudian kita makan semua itu ya. Iya, betul. Iya, betul, sering kejadian tuh, Prof. Iya, itu banyak kan, jadi kita cari takjil itu ya. Betul gitu. Ada kolak kita beli, kemudian ada rujak asam kita beli, ada apalagi cendol kita beli, semuanya kita beli semua, Pak Bayu. Nah, ini ternyata pada saat buka itu kan sebaiknya kita jangan terlalu kenyang mengkonsumsi ya, karena ini akan berpengaruh juga terhadap tubuh. Ya, dia begah, bisa kekenyangan. Nah, itu kan nanti akibatnya akan ngantuk ya, karena di sana semakin tinggi glukosa itu akan mempengaruhi daripada metabolisme tubuh itu, Pak Bayu. Nah, itu dari makanan, itu dari karbohidrat. Kemudian selain daripada karbohidrat tadi, ada juga misalnya buah-buahan, Pak Bayu. Nah, untuk buah-buahan tentunya kita juga disarankan untuk memakan buah-buahan yang banyak mengandung air itu. Kenapa banyak mengandung air? Karena ini air ini diperlukan untuk proses menghindari daripada dehidrasi di dalam tubuh itu. Kemudian selain daripada air, diperlukan juga vitamin ya. Vitamin itu sebagai penguat daripada tubuh itu, penguat stamina kita juga ya. Kemudian juga ada lemak juga, ini juga diperlukan, Pak Bayu ya. Lemak juga terkandung biasanya di dalam susu juga gitu ya. Nah, di sini untuk lemak mungkin kalau Pak Bayu senang gorengan nih kayaknya. Ya, Prof. Karena kalau pagi tuh sarapan, kalau bukan bulan puasa ya, Prof, ya. Mungkin sarapannya ya itu gorengan sama
kalau di sini lepet ya apa ya Prof ya Iya. itu gitu tuh. Ini biasanya yang cewek-cewek nih Pak Bayu. Iya, Kalau betul. mau buka puasa tuh senangnya gorengan gitu ya. Oh Nah, iya jadi iya. gorengan gitu ya. Heeh. Nah, gorengan boleh kita makan gorengan tapi jangan terlalu banyak porsinya karena Iya itu iya. akan berakibat karena gorengan itu kan mengandung minyak ya. Iya Prof betul. Nah, minyak itu kan kurang bagus juga kalau memang terlalu Hmm. banyak itu bisa menyebabkan kolesterol dan Oh. kolesterol ini kan bisa nanti pengaruhnya ke jantung ya dan ini bisa akan mengalami penyumbatan di dalam jantung itu kolesterol itu Pak kolesterol. Budi, Pak Bayu. Oke, Prof. Ya, banyak banget sih Prof yang udah banyak ilmunya lah Prof ya udah dapat gitu. Nah, terkait tentang ini Prof, konsentrasi Prof tadi ya. Ternyata di pola hidup kita itu kan pasti berubah gitu. Apalagi kita bekerja gitu ya Prof ya. Nah, di pola hidup yang tadi pola makannya harus teratur gitu ya Prof. Terus juga pola tidur juga harus teratur. Nah, kalau untuk konsentrasi Prof, konsentrasi kita bekerja gitu ya Prof ya. Kira-kira bagaimana sih puasa Ramadan dapat mempengaruhi konsentrasi dan kinerja kognitif seseorang gitu Prof. Ya, Nah, itu baik. gimana tuh Prof? Jadi gini Pak Bayu, pada saat puasa ini kita ya dari si tubuh kita ya, tubuh kita itu tidak menggunakan glukosa tetapi menggunakan glikogen tadi gitu Pak Bayu. Kemudian menggunakan glikogen dan juga dari glikogen ini ya itu berasal dari lemak juga ya dan nanti akan diubah menjadi asam amino dan juga menjadi protein otot ya. Nah, itu adalah dari glukosanya itu yang diperlukan yang dibutuhkan oleh tubuh kita itu ya pada saat metabolisme terjadi. Kemudian pada saat puasa juga kita harus mencegah dehidrasi tadi Pak Bayu. Kenapa dehidrasi tadi? Karena untuk mencegah daripada terhambatnya proses metabolisme tadi gitu. Nah, pada saat bulan puasa ini glukosa ini akan mempengaruhi otak kita itu. Karena kenapa akan mempengaruhi otak kita ya kalau misalnya karena gini Pak Bayu, otak kita itu 60% itu asupannya itu adalah dari glukosa tadi gitu. Jadi pada saat bulan puasa ya otak kita ini sangat dipengaruhi oleh glukosa itu. Dimana otak kita memerlukan asupan 60% daripada glukosa tersebut. Jadi kalau misalnya ada penurunan pada saat puasa kita ada terjadi penurunan glukosa ya, tentunya ini akan mempengaruhi daripada kinerja otak kita gitu. Jadi pada saat bulan puasa ini konsentrasi itu menurun gitu ya. Konsentrasi kita menurun sehingga biasanya terjadi lemes tuh Pak Budi, Pak Bayu ya, lemes betul, kemudian kurang konsentrasi betul, gitu. Prof. Nah, ini tentunya harus kita jaga juga untuk konsentrasi pada saat bulan puasa ini. Begitu. Ya, nah, terkait tentang tadi Prof gitu, terkait tentang hidrasi ya Prof ya, hidrasi bahwa kita juga harus menjaga air mineral baik dari buah-buahan gitu ya, ataupun dari air mineral gitu Prof. Nah, kira-kira hubungannya itu bagaimana gitu ya Prof ya terkait tentang hidrasi tersebut, apa peran hidrasi dalam menjaga keseimbangan tubuh selama berpuasa Prof? Gitu. Baik. Jadi hidrasi ini sangat diperlukan ya. Jadi air itu sangat diperlukan dalam menjaga hidrasi ya. Kenapa? Karena pada saat bulan puasa ini metabolisme itu berubah di dalam tubuh kita gitu. Nah, tentunya proses metabolisme ini sangat mempengaruhi dari air tersebut gitu untuk supaya metabolisme itu bisa berjalan baik ya dan juga normal seperti biasanya gitu Pak Bayu. Gitu. Oke. Mungkin Prof karena kita perbincangan udah banyak juga gitu ya Prof ya gitu. Alhamdulillah saya juga dapat ilmu banyak gitu Prof terkait tentang pola hidup, bahkan mungkin tadi tambahannya di pola hidup antara orang biasa di bagian biasa di
kehidupan biasa sama ketika berbulan puasa gitu. Bahkan juga kita tahu bahwa ternyata di bulan puasa juga atlet juga bisa berolahraga untuk keseimbangan sehingga nanti program yang dilakukan tidak drop lah ya Prof ya gitu ya. Jadi istilahnya kalau contohnya di program karena sebulan kan karena fisik itu bisa drop ya Prof ya gitu. Jadi kita bisa menyeimbangkan hal tersebut gitu. Jadi kita alhamdulillah udah banyak dan ternyata alhamdulillah juga tadi saya dapat ilmunya gitu bahwa ternyata pola hidup itu ya harus dijaga gitu Prof. Baik makanannya gitu ya, nutrisinya. Di bulan puasa jangan sampai berbuka itu terlalu banyak juga ya Prof ya. Gitu. Apalagi yang mungkin anak kosan atau gimana ya Prof ya gitu. Anak kosan kan cuma sendiri atau gimana gitu Prof ya gitu. Nah, itu palingan Prof terkait tentang ini mungkin di podcast kali ini alhamdulillah udah banyak ilmunya gitu Prof. Terima kasih mungkin Prof sudah memberikan banyak ilmu di sini, juga sudah berkenan hadir di sini gitu terkait tentang ini gitu Prof ya. Oke. Halo sobat bicara gitu bahwa tadi alhamdulillah sudah banyak berbicara atau berbincang dengan Profesor Dr. Kartimi MPD terkait tentang bagaimana pola hidup kita gitu ya di bulan Ramadan sehingga tubuh kita juga masih tetap segar, tetap bugar gitu walaupun menjalankan ibadah puasa, di mana kita harus ada pola makan juga diatur, nutrisinya juga diatur, terus keseimbangan tubuh juga diatur, dan yang terakhir ya olahraga juga jangan sampai lupa gitu walaupun dengan waktu yang berbeda gitu ya Prof ya. Betul. Oke. Terima kasih Prof gitu. Sama-sama. Untuk hari ini podcast kali ini cukup sekian gitu. Sampai bertemu di episode selanjutnya di Bincang Ramadan Ceria, Temu Bincang, Temu Inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.